Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, kembali lagi bersama Angel menyapa ruang dengar rekan Raw di pukul 11 menit ke 11 ya rekan Raw. Tentunya dalam program Obsesi, obrolan seputar Sakofa Islami. Dan tentunya Angel sudah bersama narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Ulia. Ya langsung saja kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Ustazah di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya kira-kira kita membahas tema apa ini Ustazah di siang hari ini Ustazah? Ya, kita membahas seputar Hari Raya ya. Hari Raya. Pantaskah kita ikut merayakan Hari Raya? Oke, ya tema kita hari ini rekan Raw, pantaskah kita merayakan Hari Raya ya Ustazah? Iya rekan Raw, mungkin disimak dulu materi kita pada siang hari ini dan kepada Ustazah dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Obsesi di mana Anda berada, pada siang hari ini kita kembali akan membahas topik yang terkait dengan apa yang sudah kita rasakan. Mungkin ada sekitar 10 hari ya, sudah masuk tanggal 10 Syawal pada hari ini. Ini merupakan satu pembahasan untuk mengingatkan kepada diri kita kembali sebetulnya dengan apa yang sudah kita rasakan, yang sudah kita lewati melalui dengan adanya ibadah Ramadan, kemudian sudah memasuki 1 Syawal dan sekarang sudah 10 Syawal, sebagai ajang untuk kita mengevaluasi diri. Maka dari judulnya pun kita tadi menyampaikan, pantaskah kita ikut merayakan Hari Raya. Jadi di sini sebetulnya ada kata-kata kita ikut karena mau kita ikut atau tidak, Hari Raya tetap akan berlangsung begitu kan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita layak untuk ikut merayakannya. Nah ini tentunya pembahasan yang tidak terlepaskan dari pembahasan pada waktu kita dulu memasuki Ramadan, bagaimana Allah menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya atau diwajibkan kepada kita ibadah Ramadan dengan saum Ramadannya tentunya adalah bagaimana apakah kita bisa mencapai yang namanya la'allakum tattaqun, begitu kan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya kelayakan kita untuk dikatakan ikut merayakan Hari Raya itu tentunya kita kaitkan nanti dengan bagaimana kita itu memahamkan kembali tentang yang kita sebut dengan hakikat dari takwa gitu ya, ataupun takwa yang sebenar-benarnya. Nah mudah-mudahan tentunya dengan Allah berikan kita senantiasa kesehatan, sudah melewati Ramadan, kemudian Allah sampaikan juga umur kita hari ini sampai dengan tanggal 10 Syawal, tentunya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini kita rasakan akan terus mengistiqomahkan kita sampai nanti ada masa di mana kita akan Allah panggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan salat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak pernah bosan-bosan kita sampaikan pada Rasulullah, dan mudah-mudahan tentunya kita semua termasuk menjadi golongan dari hamba-hamba Allah pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan Mbak Angel di sini tentunya dan juga penasihat di mana berada, kita akan membahas yang pertama terkait dengan kata-kata Hari Raya gitu ya, dikaitkan dengan Ramadan. Kalau kita bicara tentang Hari Raya, tentunya itu sudah merupakan pemahaman yang sudah umum. Dia merupakan hari yang memang kita
kita besarkan, kita rayakan gitu kan, atau dikatakan juga merupakan hari kemenangan. Tetapi kalau kita kaitkan nanti dengan apa yang kita lakukan sebelum adanya Idul Fitri, itu adalah ada yang namanya ibadah Ramadan dengan ibadah puasa shaum yang menjadi ibadah utamanya. Dan kemudian dikatakan bahwa orang yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan itu meraih yang namanya takwa. Jadi artinya memang takwa itu adalah hikmah di balik perintah kita berpuasa. Maka setelah kita berpuasa itulah, dan apakah kita benar melaksanakan puasanya, baru dikatakan kita layak untuk ikut merayakan Idul Fitri gitu kan, hari raya. Maka kami katakan juga dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, tidak semua orang yang berpuasa bisa meraihnya ternyata gitu kan. Ini sering kita bahas pada bulan Ramadan beberapa minggu yang lalu kan, Rasul pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan Al-Hakim. Jadi di sini dikatakan Rasulullah menyampaikan bahwa di sini banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan kecuali hanya ju' dan al-'atsy gitu ya, lapar dan dahaga. Jadi artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu mereka mendapatkan derajat takwa, itu baru dikatakan mereka layak mendapatkan ikut merayakan Ramadan. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah pilih, menjadi orang-orang yang memang layak mendapatkan yang namanya ikut merayakan ibadah hari raya, merayakan hari raya tersebut dan mendapatkan namanya derajat takwa. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ini, mungkin kita flashback sedikit tentang hari raya Idul Fitri. Makanya kan ada ucapan itu mengatakan minal aidin wal faizin gitu ya. Kan ini juga perlu kita ingatkan kembali. Jangan sampai mengatakan bahwa karena dia disambungkan dengan mohon maaf lahir dan batin, seolah-olah arti dari minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin begitu ya. Padahal kan artinya bukan itu gitu kan. Kalau kita bicara tentang minal aidin wal faizin itu kan sebetulnya terkait dengan tadi, dengan derajat takwa itu, di mana dikatakan kita itu mendoakan mudah-mudahan kita kembali menjadi seorang yang dikatakan kembali ke fitrahnya. Karena kan dikatakan kalau kita memang orang-orang yang berhasil mendapatkan derajat takwa itu setelah Ramadan, kita digambarkan seperti bayi yang baru lahir, terhapus semua dosa-dosanya gitu kan. Maka dikatakan minal aidin. Kemudian setelah kita dikatakan menjadi orang yang kembali menjadi fitrahnya kembali, dan dikatakan wal faizin, menjadi orang-orang yang faizin, berarti kan orang-orang yang mereka mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang menang begitu. Kemudian memang kita di Indonesia ditambahkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Tapi sebenarnya itu kan tambahannya, bukan arti dari minal aidin wal faizin gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau kita membaca di beberapa tulisan beberapa kitab itu mengatakan bahwa sebetulnya kalau yang dicontohkan oleh para sahabat itu bukan dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kan kita mengucapnya dengan amin ya rabbal alamin. Itu yang sebenarnya yang paling dianjurkan. Tapi tidak salah juga kalau kita menambahkan dengan minal aidin wal faizin kemudian mohon maaf lahir dan batin. Itu kan dalam rangka kita juga untuk mewujudkan yang namanya takwa pada diri kita dengan memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Karena biasanya kan kalau yang namanya Idul Fitri kan dia ada yang namanya silaturahim, ketemu saudara dan sebagainya. Hanya yang boleh diluruskan yang tadi, jangan sampai menganggap artinya itu mohon maaf lahir dan batin gitu ya, minal aidin wal faizin. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hari raya, sebetulnya yang namanya hari raya itu tidak hanya kita katakan dia ada sebatas kita selesai Ramadan kemudian kita melaksanakan hari memperingati ataupun merayakan namanya hari raya Idul Fitri. Dikatakan oleh Imam Hasan Basri, pernah beliau berkata, setiap hari yang tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah adalah hari raya. Nah, jadi setiap kita mendapatkan suatu hari kemudian melewati suatu hari itu tidak maksiat kepada Allah, maka Imam Hasan Basri mengatakan itu merupakan hari raya. Setiap hari yang kita gunakan untuk taat kepada Allah, kemudian kita berzikir, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan merupakan hari raya gitu. Artinya kan hari yang memang kita
layak untuk merayakannya. Ada kebahagiaan hakikat, kebahagiaan kita rasakan secara khusus karena kita terpuaskan dengan tidak melaksanakan maksiat, kita berzikir kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, ini dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri bahwa dan beliau menganjurkan jadikan hari-hari kita itu merupakan hari raya gitu kan, hari dimana kita meninggalkan maksiat kemudian melaksanakan yang namanya ketaatan. Nah, makanya kalau kita katakan nanti bicara tentang hari raya karena kita meninggalkan apa yang merupakan kemaksiatan, kemudian kita berzikir kepada Allah. Nah, dikatakan juga oleh ulama yang lain dikaitkan nanti dengan istilah takwa gitu. Jadi takwa itu tidak boleh hanya pada waktu Ramadan gitu kan. Takwa itu bukan hanya kita melaksanakan misalnya ketaatan itu pada waktu kita Ramadan saja. Setelah dan sebelum Ramadan pun kita harus melaksanakan yang namanya takwa gitu kan. Ada dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah dalam kitab Imam As-Suyuti menyatakan bahwa takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, kemudian sholat pada malam hari dan memadukan keduanya. Namun takwa itu adalah bagaimana meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan dan menunaikan apa saja yang Allah telah wajibkan gitu. Nah, ini kan terkadang yang kita sangat miris, sangat menyayangkan, seolah-olah yang namanya takwa itu hanya di bulan Ramadan gitu kan. Kita pernah membahas kalau lagi Ramadan, misalnya kalau pergaulan, kita nggak usah pacaran dulu misalnya kalau anak muda gitu kan. Habis Lebaran ketemuan lagi gitu kan. Jadi takwanya itu di Ramadan saja gitu kan. Atau misalnya kalau kita bicara skala nanti kita katakan perilaku yang kita katakan yang dipraktekkan di dunia kerja. Jadi lagi Ramadan jangan dulu korupsi misalnya gitu ya. Nanti kalau sudah Ramadan baru korupsi lagi. Nah, ini kan itu kita sebetulnya sangat miris gitu kan. Karena sebetulnya kan yang namanya takwa itu meninggalkan apa saja yang Allah larang itu kan, mau waktu Ramadan, mau setelah Ramadan, mau sebelum Ramadan pun itu kan harus dilaksanakan gitu kan. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam salah satu kitab beliau. Maka jadi kalau kita gambarkan la'allakum tattaqun sebetulnya tidak hanya itu menjadi tujuan dari Ramadan saja. Artinya sebelum dan sesudah pun kita harus takwa. Hanya memang begini, ada orang mengatakan kalau di Ramadan saja pun dia nggak bisa takwa, bagaimana mungkin dia akan takwa di selain Ramadan? Benar juga memang ini gitu ya, kebangetan lah gitu ya kalau sampai Ramadan pun dia nggak ada terdorong untuk meningkatkan ketakwaannya. Tapi sebetulnya kalau yang kita katakan yang pada role yang sebetulnya itu tidak hanya di Ramadan, tapi justru memang akan lebih ditempa ketakwaan kita itu pada waktu Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita 11 bulan berikutnya akan menunjukkan bagaimana berhasil nggak kita melaksanakan atau menanamkan ketakwaan kita selama Ramadan tersebut. Makanya kita katakan akan terlihat ketakwaannya itu, ketaatan kepada Allah itu dengan dasar iman tentunya setelah kita melewati Ramadan. Nah, itu yang dikatakan juga oleh seulama Ibnu Al-Qayyim Az-Zawziyah rahimahullah, menyatakan bahwa hakikat takwa itu adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah atas dasar iman dan mengharapkan ridhonya, baik atas perkara yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang, lalu melakukan apa saja yang Allah SWT perintahkan karena mengimani perintahnya dan membenarkan janjinya. Jadi melaksanakan itu karena iman, kemudian yakin akan janji Allah dan mengimani perintah Allah. Sebaliknya kita meninggalkan apa saja yang Allah larang karena apa? Karena kita juga mengimani ada larangan itu dari Allah, kemudian kita akan takut terhadap ancamannya. Nah, jadi ini gambaran takwa itu. Maka kalau kita gambarkan tadi, kita akan membahas nanti berikutnya dengan hakikat takwa itu bahwa setelah Ramadan itu kemudian kita nanti merayakan yang namanya hari raya, itu merupakan buah ataupun hasil dari takwa yang kita peroleh setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, nanti hakikat takwa itu akan terlihat setelah kita nanti melaksanakan Idul Fitri itu, hari raya itu, nanti kita masih takwa atau tidak. Nanti kita bahas beberapa contoh yang harusnya pun itu kita takwa, ternyata kita sangat menyayangkan, ternyata itu kita lalaikan, kita lupakan.
Nanti kita bahas juga pada bagian yang terakhir. Ada beberapa hari raya yang tidak hanya hari raya yang kita rayakan setelah Ramadan, bahkan ada yang dikatakan nanti hari raya yang merupakan hari raya yang paling puncak bagi seorang mukmin adalah bagaimana nanti bisa melihat wajah Allah di jannah, di surga. Nanti kita bahas pada bagian yang berikutnya. Demikian dulu Mbak Angel. Ya rekan roh, kita jeda dulu untuk materi kita pada hari ini, yaitu pantaskah kita ikut merayakan hari raya ya rekan roh. Nanti disimak kembali setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Roh FM, Your Lifestyle. 105 Roh FM, Your Lifestyle, ya rekan roh, masih bersama Angel dan juga Ustazah Ummu Ulia. Iya, tentunya dalam program Obsesi, dan pada tema kita hari ini, pantaskah kita ikut merayakan hari raya? Dan kepada rekan Rau, supaya disimak kembali penjelasan dari Ustazah, kepada Ustazah dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Angel. Baik, pendengar Obsesi mana berada, kita lanjut. Jadi kita bahas lagi tentang tadi hakikat takwa, kita kaitkan nanti dengan tingkat kelayakan kita begitu ya untuk merayakan hari raya, dengan pembahasan takwa pada beberapa contoh amal yang seharusnya juga kita menunjukkan takwa di situ, tapi ternyata sampai hari ini kita masih belum bisa gitu ya melaksanakannya. Saya ingin menambahkan satu definisi takwa yang cukup mewakili begitu ya, cukup mewakili untuk kita bisa memahamkan kembali, menguatkan kembali apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Beliau menyatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Rabb yang Maha Agung. Jadi khauf min ar-Rabb al-Jalil. Jadi orang yang takwa dia takut kepada Rabb-nya, kemudian menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah. Berarti kan dia sami'na wa ata'na begitu ya, al-amal bil at-tanzil. Kemudian rela terhadap yang sedikit, berarti dia merupakan orang yang selalu bersyukur, dikatakan ar-ridho bil al-qalil gitu ya. Dan berikutnya, orang yang takwa itu dia senantiasa bersiap diri untuk menghadapi hari penggiringan, isti'adat lil yaumi al-rahil, saat digiring di padang mahsyar dan diminta pertanggungjawaban satu persatu dari setiap amal yang kita lakukan. Itu merupakan pendapat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lihat dengan gambaran yang tadi digambarkan bahwa setelah Ramadan pun kita kan seharusnya sudah semakin menunjukkan meningkat tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seharusnya kan memang sudah kita tanamkan juga sebelum Ramadan, semakin dikuatkan setelah Ramadan, dan semakin betul-betul kita menunjukkan ketingkatan yang lebih baik lagi setelah Ramadan. Nah, biasa harusnya senantiasa dalam beberapa hal berikut pun dia akan senantiasa taat gitu ya. Contohnya, yang pertama, orang yang bertakwa itu ia tidak akan berani meminum khamr misalnya gitu ya, apalagi melegalkan khamr itu dalam kehidupan gitu kan. Tentu kenapa dia tidak berani meminum khamr, kemudian kalau dia punya posisi, punya wewenang untuk tidak melegalkan khamr, dia akan melakukan itu gitu kan, karena iman kepada Allah, karena Allah memerintahkannya untuk mengharamkan khamr. Tentu ini mengharamkannya bukan karena dia secara pribadi, tapi karena Allah mengharamkannya. Karena jelas dikatakan bahwa khamr ini merupakan perbuatan, dikatakan termasuk perbuatan yang dikatakan najis, perbuatan syaitan, dan wajib dijauhi. Silakan nanti dilihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Kita nggak bisa bahas secara rinci di obsesi gitu, silakan dilihat di Al-Qurannya. Kemudian dikatakan juga, bahkan Rasul menyatakan bahwa al-khamr umul khaba'is gitu kan. Khamr itu adalah biang segala keburukan. Jadi artinya orang yang dia mengaku bertakwa sebelum, sesudah, ataupun sedang Ramadan, dia harus mengharapkan yang namanya minuman beralkohol gitu kan. Nah, sampai hari ini kita katakan dilegalkan enggak? Sampai hari ini minuman beralkohol itu di Indonesia kita katakan hanya diatur dan dikendalikan, bukan dilarang atau diberantas. Berarti kan itu belum kita menunjukkan ketakwaan dalam hal tersebut gitu kan. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa juga tidak akan berani memakan harta dari transaksi riba, karena riba itu jelas Allah yang mengharamkan gitu kan.
Jadi orang yang bertakwa tidak akan berani melegalkan riba, apalagi sampai mengatakan riba sebagai urat nadi perekonomian, nauzubillah gitu kan. Bahkan menjadikan utang ribawi sebagai sumber pendapatan negara misalnya, gitu kan. Nah ini orang yang bertakwa dia tidak akan berani untuk menggunakan harta dari riba karena apa? Karena Allah yang mengharamkan riba secara tegas, gitu kan. Pemakan riba itu diancam untuk dijadikan sebagai penghuni neraka. Di Al-Baqarah ayat 275. Jika mereka tetap mau meninggalkan sisa, tidak mau meninggalkan sisa riba, diumumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasulnya. Itu di Al-Baqarah ayat 279. Jadi orang yang bertakwa, yang dia sudah ditempa ketakwaan setelah Ramadan, dia tidak akan berani untuk memakan harta yang dia merupakan hasil dari riba. Nah, itu bahkan dikatakan kan riba itu dalam sebuah hadis itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan pintunya itu apa dikatakan Rasulullah? Dosanya ya, seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri. Nauzubillah gitu kan. Sampai sebegitu tegasnya Allah dan Rasulnya untuk kita betul-betul meninggalkan yang namanya riba. Jadi kalau kita bicara tentang data, kita lihat dari data terakhir itu kan dikatakan posisi utang Indonesia yang juga merupakan bagian dari praktek riba itu kan di Januari 2020 mencapai 405,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai sebegitu gitu ya, subhanallah. Itu kan utang yang dia merupakan utang ribawi yang jelas-jelas merupakan utang yang diharamkan. Nah itu kalau kita bicara tentang ketakwaan itu, kalau orang yang mau bertakwa dia betul-betul harus meninggalkan yang namanya harta dari ribawi. Yang ketiga, orang yang bertakwa juga tidak akan memilih dan mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Nah ini jangan dikatakan keras, yang menyatakan ini bukan ustadz-ustazah gitu ya, tapi Allah gitu. Allah yang memang mengharamkan untuk tidak boleh umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka gitu. Karena apa? Karena Allah memerintahkan dan melarang itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 141. Dan itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama atas keharaman ini. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak berani mengatakan ini dan ataupun kita berani mengatakannya, karena apa? Karena iman, karena Allah yang memerintahkannya, dan itu dimotivasi, diberanikan diri kita karena iman kepada Allah. Maka dikatakan Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muslim berkata bahwa tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa kepemimpinan itu tidak sah bagi orang kafir gitu. Itu perintah dari Allah dan Rasulnya, bukan dari para ulama gitu kan. Ulama menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari, mereka bahas, mereka gali dari Al-Quran dan dari hadis gitu kan. Dikatakan Ibnu Hazm dalam Al-Maratib Al-Ijma juga mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada perempuan, orang kafir, anak-anak kecil yang belum balik, dan orang gila. Nah sekarang kita lihat kan, ada kata-kata yang boleh kita katakan itu merupakan ada dikatakan oleh seorang ulama mengatakan merupakan mantra. Mantranya begini di tengah-tengah umat: pemimpin kafir yang jujur dan adil adalah lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak jujur dan tidak adil. Ini kan sering dikatakan seperti ini. Ya, kita harus memilih yang mana? Pemimpin muslim yang jujur dan adil gitu kan. Bukan malah jadi memilih pemimpin yang kafir, dia jujur dan adil. Karena sekalipun dia jujur dan adil, karena ada kafirnya di situ, tetap dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu merupakan mantra dari sekularisme dan liberalisme. Harusnya apa yang kita lakukan? Kita mengupayakan bersama agar ada terwujud pemimpin muslim yang dia jujur, kemudian dia adil gitu kan. Bagaimana caranya? Seorang muslim yang dia pemimpin, yang dia melaksanakan apa yang di Al-Quran dan melaksanakan apa yang ada di hadis, itu menjadi tolak ukur kejujuran dan keadilannya. Nah jadi itu beberapa contoh yang kita sebagai orang yang bertakwa, tidak hanya kita berbicara tentang amal-amal yang sebatas amal ritual belaka gitu kan, terkait dengan masalah pemimpin, masalah utang ribawi, masalah kita katakan misalnya pergaulan, tadi kita bahas tentang bagaimana seseorang yang dia masih praktek pacaran dan sebagainya, itu semua juga gambaran dari orang yang bertakwa. Jadi kita nggak boleh menyatakan atau mencukupkan diri kita dengan hanya saya sudah melaksanakan sholat dengan baik, saya melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian nanti saya melaksanakan juga ada yang namanya zakat fitrah dan zakat mal misalnya, kemudian nanti kalau mampu saya akan melaksanakan naik haji. Islam itu tidak hanya sebatas itu.
Jadi namanya orang bertakwa itu semuanya, semua yang dia lakukan, mulai dari masalah A sampai dengan masalah Z dalam kehidupan dia, dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya harus dilandaskan kepada aturan Islam. Maka ada pernyataan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu kan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maka hati-hati kalau kita menyatakan saya yang penting ingat Islam itu, ingat agama itu kalau saya sedang di masjid, kalau saya sedang di majelis ta'lim. Hati-hati, ini sudah gambaran jangan-jangan yang namanya virus sekularisme, virus yang namanya liberalisme sudah ada pada diri kita. Nah, jadi itu menjadi gambaran yang memang menjadi sama-sama harus kita perbaiki, menjadi PR bersama kaum muslimin. Itu terkait dengan tadi yang dikatakan seharusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada 5 hari raya bagi seorang muslim yang muttaqin. Artinya di sini berarti muslim yang dia bertakwa. Ada berarti muslim yang tidak bertakwa. Ada tidak bertakwanya, itu nanti bicara tentang tingkatan atau level dari takwanya. Yang terendah sama dengan yang tertinggi. Nah, dengan takwa itu biasanya seorang muslim yang dia punya ketakwaan di dadanya, kita katakan di hati dan pikirannya, maka dia akan melaksanakan semua perbuatan itu, semua yang menjadi amal itu semata-mata didasari oleh keimanan dan karena diperintahkan oleh Allah. Nah, hari raya pertama tadi sudah kita bahas, itu pada waktu bulan Ramadan. Kita bisa meninggalkan semuanya. Yang biasanya kita boleh makan di siang hari, karena perintah Allah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita melaksanakan itu gitu kan. Kemudian yang tadinya misalnya orang-orang yang mereka malas melaksanakan qiyamul lail, akhirnya terhidupkan Ramadan. Pada waktu Ramadan itu kan yang namanya qiyamul lail, membaca Al-Quran. Nah, kemudian kita memanen pahala yang sebanyak-banyaknya dengan melaksanakan qiraatul Quran, mentadaburi Al-Quran. Nah, semua amal soleh yang kita laksanakan itu dengan adanya janji dari Allah, kita yakin Allah yang Maha mendapati janji, kita melaksanakan semuanya. Makanya wajar hari raya pertama kita katakan kita mendapatkan yang namanya hari raya Idul Fitri, merayakan kemenangan dan kesuksesan kita melaksanakan semua amal ibadah selama Ramadan. Dan bahkan dikatakan kemenangan kita itu bisa mengalahkan yang namanya setan, baik setan yang kita katakan dari jin maupun dari manusia, atau mungkin termasuk dari kita sendiri gitu kan. Nah, itu kesuksesan kita. Maka itu merupakan hari raya yang pertama, itu hari raya Idul Fitri yang Allah berikan kepada kita, dan kita layakkan diri kita dengan melaksanakan semua ketaatan pada waktu selama Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita selesai Ramadan, kita kan senantiasa akan berikhtiar bagaimana sekarang di bulan Syawal, nanti di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai nanti dengan Muharram, sampai ke Ramadan berikutnya, kita berikhtiar terus dalam ketaatan kepada Allah sampai nanti kita tidak bisa mengetahui kapan ajal akan menjemput kita. Kita istiqomah melaksanakan semua ketaatan itu, maka pada posisi itu pun kita dikatakan layak mendapatkan yang namanya hari raya dengan keistiqomahan kita. Sembari kita terus berusaha untuk melaksanakannya, mengistiqomahkan diri kita, kita tidak mau melewatkan satu hari itu dengan kita melaksanakan yang namanya kemaksiatan kepada Allah. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, kita terus mencari ilmu meningkatkan yang namanya kualitas amal kita. Itu semuanya kita katakan pada masa itu, pada saat dikatakan kita berada pada posisi katakan kita melaksanakan ataupun mendapatkan namanya hari raya gitu. Sampai nanti pada waktu kita masuk kepada masa kita katakan kita dihadapkan kepada yang namanya yaumil qiyamah, yaumil mahsyar. Nah, di sini nanti kita kan akan berarti namanya memasuki yang dikatakan dibangkitkan dari kubur. Kemudian kita dibangkitkan kembali mendapatkan catatan amal. Dan Allah berikutnya kan nanti kita katakan lolos dari yang namanya titian syirat. Kemudian tidak ada jaminan apakah kita lolos atau tidak gitu kan. Yang akan menentukan adalah amal perbuatan, amal soleh kita gitu. Maka dikatakan dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-71, tak seorang pun di antara kalian kecuali pasti menjadi santapan neraka. Itu bagi Tuhan merupakan keputusan yang pasti. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang bagi kita ini menjadi hari raya juga nanti pada saat kita memanen hasil dari amal soleh kita gitu kan, mendapatkan yang namanya terbebas dari yang namanya api neraka. Allah menyatakan semua kamu itu pasti akan mendapatkan santapan dari neraka. Nah, itu merupakan hari raya kalau kita bisa melewati semuanya itu.
Nah kemudian yang itu yang ketiga. Jadi keberhasilan kita lolos dari melintasi tiang Sirat, lolos dari neraka merupakan kemenangan dan keberhasilan kita yang lain kita rayakan gitu. Nah kemudian yang berikutnya tadi ada 5 ya. Yang keempat, setelah itu kita pun bisa menginjakkan kaki kita di jannah gitu kan, di surga. Sekaligus merayakan hari raya yang kita katakan merupakan hari raya yang keempat. Masya Allah gitu ya. Siapa yang tidak mau dikatakan mendapatkan surga? Semua orang kalau ditanyakan mau masuk neraka atau masuk surga, gak ada yang mengatakan masuk neraka. Makanya saya mengatakan saya masuk surga walaupun di emperan ya katanya. Pokoknya jangan di neraka gitu kan. Karena ini juga merupakan hari raya yang berikutnya. Tapi yang harus kita persiapkan tadi dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa istiqdah tadi itu kan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Itu yang harus kita optimalkan pada diri kita gitu kan. Setiap hari kita meniatkan bahwa ini untuk persiapan akhirat saya nanti gitu kan. Otomatis nggak akan mungkin lah kita mempersiapkan untuk akhirat kita itu melaksanakan yang Allah larang gitu kan. Pasti kita akan berusaha untuk senantiasa melaksanakan, menunjukkan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu kan, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, agar nanti kita bisa merayakan hari raya keempat ini gitu kan. Setelah tadi dikatakan dari tiang Sirat, kemudian dikatakan kita akan mendapatkan yang namanya jannah, masuk surga gitu kan. Itu merupakan hari raya seorang mukmin yang muslim yang muttaqin. Yang kemudian yang terakhir, setelah kita bisa memastikan bahwa kita insya Allah mudah-mudahan kita tentunya berharap semuanya memastikan bahwa surga sudah kita dapatkan, kita masuk ke dalam surga yang sudah Allah janjikan kepada kita. Setelah sebulan kita berharap cemas gitu kan dengan mendapat catatan amal, apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka begitu kan. Kemudian berharap cemas sembari kita terus melaksanakan sekarang ketaatan, meninggalkan yang namanya kemaksiatan, kemudian mendorong diri kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita gitu kan. Maka itu menjadi upaya kita untuk mendapatkan nanti keempat hari raya tadi. Bahkan kalau kita mencontoh dari para sahabat, saya ambil contoh satu yang sepertinya kadang kita tidak ada apa-apanya gitu ya dengan para sahabat, di mana mereka yang justru sangat tinggi tingkat keimanan dengan kita, kita terkadang sangat malu gitu ya dengan kondisi dari kita. Imam Ahmad tak kurang setiap malamnya beliau dikatakan itu sholat hingga 1000 rakaat. 1000 rakaat itu gak kebayang gitu ya. Kita melaksanakan mungkin untuk 8 rakaat pun tahajud sebelum di sepertiga malam itu sampai batas sebelum subuh itu kita kadang masih berat gitu. Imam Ahmad itu melaksanakan salah satu malam itu sampai 1000 rakaat. Kemudian saat ditanyakan oleh putranya, wahai ayah, kapan ayah akan istirahat? Beliau menjawab, bagaimana mungkin kita bisa beristirahat sementara surga di depan kita belum kita gapai. Maka saat surga yang dirindukan itu pun benar-benar dalam genggaman itu merupakan kemenangan yang layak kita rayakan. Jadi selama memang kita belum bisa memastikan, berarti kan artinya selama kita hidup kita harus terus berusaha. Tidak boleh dikatakan saya istirahat dulu lah, udah cukup ibadahnya. Nggak akan bisa kita dan nggak layak kita menyatakan seperti itu. Nah ini yang kita katakan contoh satu saja dari bagaimana Imam Ahmad itu melaksanakan sampai 1000 rakaat dalam satu malam gitu ya. Dan kapan istirahatnya? Tidak ada. Sampai nanti sudah yakin kita mendapatkan surga yang kita rindukan. Maka yang terakhir, akhirnya kita pun akan mencari pada puncak hari itu apa? Hari di mana dikatakan setelah Allah mengumpulkan kita di dalam surga, kemudian dikatakan nanti bahwa pada waktu nanti di surga, ini dalam kitab Raudatul Al-Muhibbin Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengutip hadis Rasul yang mengatakan bahwa nanti saat itu Allah akan bertanya kepada penghuni surga, wahai hamba-hambaku, adakah yang aku janjikan kepada kalian yang belum aku tunaikan? Para penghuni surga itu kemudian menjawab, ya Allah, apa yang engkau janjikan kepada kami semuanya telah engkau tunaikan, kecuali melihat wajahmu. Maka Allah pun menitahkan kepada Jibril untuk membuka tabirnya. Wahai Jibril, angkatlah tabirku yang pertama. Jibril pun kemudian mengangkat tabirnya yang pertama. Para penghuni surga itu pun menyaksikan cahayanya yang begitu terang. Mereka pun membayangkan itulah Allah.
lalu mereka bersimpuh dan bersujud kepadanya. Allah titahkan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, bangunlah kalian. Ini adalah surga tempat memanen, bukan lagi tempat beramal. Mereka pun bangkit. Allah kemudian memerintahkan pada Jibril lagi untuk mengangkat tabirnya yang kedua. Kemudian Jibril mengangkatnya hingga tampaklah bayangan yang lebih jelas. Ketika itu para penghuni surga pun kemudian bersimpuh dan bersujud kepadanya. Allah kemudian menyatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, bangunlah kalian, ini adalah surga, tempat memanen, bukan tempat beramal lagi. Mereka pun bangkit. Allah kemudian memerintahkan kepada Jibril untuk mengangkat tabir yang ketiga, maka Jibril pun mengangkatnya hingga tampaklah wajahnya. Masya Allah, nggak bisa dibayangkan ya Mbak, ini seperti apa gitu nanti di surga itu gitu kan. Kemudian ketika itu para penghuni surga pun bersimpuh dan bersujud kepadanya, kepada Allah. Air mata mereka pun tumpah, pikiran mereka melayang, dan semua nikmat yang pernah mereka rasakan kalah dengan kenikmatan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah harusnya puncak hari raya yang harus kita rayakan. Jadi artinya hari raya Idul Fitri itu tuh belum ada apa-apanya gitu kan. Yang mana kadang kita sangat menyayangkan, seolah-olah terkadang hari raya itu sudah kayaknya sudah lepas dari penjara, dari puasa selama 1 bulan itu, kemudian benar-benar sampai tidak terkendali gitu kan, makan apa dan sebagainya gitu kan. Itu nggak ada apa-apanya dengan yang kita bahas tadi sampai hari raya yang kelima begitu kan, dimana itu merupakan puncak kenikmatan dengan Allah melangsungkan janji Allah yang terakhir kepada penghuni surga untuk melihat wajahnya. Nah, ini kita katakan tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita rasakan sekarang di dunia yang kita katakan merupakan dunia yang fana gitu kan. Nah, itu gambarannya. Kita lihat bagaimana gambaran hari raya pada diri seorang muslim itu dengan 5 tingkatan hari raya ini tadi. Itu dengan hari raya itu kita merayakannya gimana ya, biasa-biasa aja gitu ya. Dan bahkan ada kesedihan yang kita rasakan pada waktu kita mengakhiri Ramadan begitu kan. Kemudian dan itu akan terlihat juga dengan bagaimana kita misalnya mensikapi kita untuk menyambut dan melaksanakan Idul Fitri itu gitu kan. Tidak sampai mengupayakan segala hal begitu. Dan terkadang kita kalau berpikir secara logis pun, emang mau ngapain sih gitu ya. Maka terkadang ada orang mengatakan, ya sudahlah kalau memang kita perlu ada, misalnya nih kalau ibu-ibu ada kue, ya syaratnya aja, yang penting ada kuenya. Nggak sampai harus berpikir, saya harus kue yang kelas premium, harus yang seperti ini, yang seperti itu gitu kan. Beli horden baru harus yang gini, harus yang gitu. Nggak apa-apa, boleh juga sebetulnya seperti itu, asal jangan sampai itu semua bahkan melalaikan yang seharusnya bagaimana kita bersikap terhadap akan mengakhiri Ramadan, kemudian kita menuju kepada Idul Fitri gitu kan. Maka ada satu kebiasaan yang saya pernah juga membaca itu di daerah Jawa kalau nggak salah, di suatu desa itu mereka memang bikin suatu tradisi, saya kira tradisi yang bagus. Jadi mereka hanya di hari pertama Idul Fitri itu buka, karena kan haram kalau kita berpuasa di hari 1 Syawal. Nah, itu seluruh kampung itu memang mereka berbuka puasa di hari itu. Besoknya itu mereka langsung saum Syawal, langsung puasa 6 hari bulan Syawal. Nanti ada lebaran kedua gitu. Jadi setelah mereka hari pertama, nanti hari kedua tambahnya nanti hari ke-8, nanti hari ke-9 itu mereka hari raya lagi gitu. Jadi memang disuasanakan di situ mereka, jadi itu kan bisa kita bayangkan, jadi kan sama semua gitu ya, sama-sama melaksanakan nanti hari raya yang berikutnya setelah itu berarti kan mereka sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul ya, tentunya kan melaksanakan, siapa yang melaksanakan puasa hari bulan Syawal dikatakan dia seperti puasa sepanjang tahun, dia menggenapkan, dia menyempurnakan puasa Ramadannya. Nah jadi itu yang kita bisa mendapatkan gambaran, kan itu motivasi buat kita bisa dilaksanakan seperti itu. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebagai suatu pengingat buat kita, baik juga saya secara pribadi, kita semuanya, agar jangan terlalu berlarut-larut dengan kondisi yang sekarang. Kemudian ada lagi perintah yang Allah perintahkan, yang Allah walaupun bukan merupakan hal yang wajib, tapi sangat diperintahkan kepada kita. Kenapa tidak kita mengupayakan diri kita untuk melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal gitu kan, dan mudah-mudahan terbiasa juga nanti melaksanakan saum sunnah di hari-hari setelah di bulan Syawal. Nah itu Mbak Angel gambaran kita tentang layakkah kita tadi menjadi orang ikut merayakan Idul Fitri atau hari raya, kemudian gambaran dari hari raya
yang sebetulnya ada dipersiapkan Allah juga untuk kita sebagai orang muslim yang muttaqin. Jadi Masya Allah sekali ya Ustazah kalau kita sudah sampai ke tahap kelima tadi ya Ustazah, sampai melihat wajah Allah. Masya Allah. Ya gimana itu Ustazah kesimpulan kita pada materi kali ini Ustazah? Mungkin boleh disampaikan sedikit Ustazah sebagai kesimpulannya. Iya, baik Mbak Angel. Jadi kalau kita lihat dari pembahasan di awal tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kita seharusnya mensikapi Idul Fitri gitu ya, dengan ucapan yang paling dianjurkan dengan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah kemudian yang berikutnya, karena bicara tentang Ramadan kita bicara tentang takwa, maka selayaknya lah orang-orang yang mereka sudah memasuki Ramadan, sudah mengisi Ramadan dengan menyibukkan diri dengan amal-amalan soleh, ketakwaan kepada Allah, seharusnya itu terus dilaksanakan setelah Ramadan selesai. Dengan kata lain, tadi saya gambarkan di pembahasan kita itu, kita sebagai seorang muslim harus meninggalkan dan menolak yang namanya sekularisme dan liberalisme. Kenapa? Karena orang yang dia sudah terkena virus ideologi sekularisme, dia akan memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dan ini bukan gambaran takwa. Tadi sudah kita bahas yang namanya memasuki Islam kafah itu semuanya harus berdasarkan kepada aturan Islam. Apapun itu, tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Makanya kita mengatakan harus menolak yang namanya sekularisme gitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan misalnya seorang guru, seorang dosen, seorang pegawai jangan bawa agama di kantor, jangan bawa agama di sekolah, di kampus. Ya harus dibawa, karena namanya takwa itu dalam kondisi, situasi, dan bagaimanapun dan dimanapun. Yang kedua, meninggalkan yang namanya liberalisme. Orang yang dikatakan liberal, dia akan meniscayakan kebebasan dan pasti dia akan menolak yang namanya terikat dengan syariah Islam. Udah otomatis. Dan bahkan liberalisme akan mengatakan mereka bahkan membuat hukum yang dia bukan merupakan hukum dari Allah dan Rasulnya. Jadi tergantung mereka bikin hukum buat dari mereka sendiri. Nah itu berarti sudah jelas bertentangan dengan yang namanya orang yang dikatakan muslim yang muttaqin. Ya, orang yang bertakwa juga akan menolak yang namanya sekularisme dan menolak yang namanya liberalisme. Maka bagaimana seharusnya seorang muslim digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 208, bahwa kita yang mengaku beriman, Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagaimana kita diperintahkan untuk masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan kebalikannya apa yang dilarang? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu adalah aduwwum mubin, merupakan musuh kalian yang nyata. Jadi kalau kita bahas dari beberapa ahli tafsir jelas, namanya masuk Islam secara kafah itu ya semuanya, membenarkan semuanya. Dikatakan juga dalam hadits dalam Quran yang dalam firman yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi wa ma di situ semuanya secara umum. Apapun yang Rasul datang dengannya, maka ambillah. Artinya apa? Kerjakanlah. Dan apa-apa yang Rasul datang dengannya, maka dikatakan tinggalkanlah. Nah, itu dikatakan gambaran dari orang yang dia memang mewujudkan takwa pada dirinya. Demikian juga dengan pendapat-pendapat yang lain. Ini merupakan gambaran kepada kita bahwa tidak ada alasan kepada kita untuk mengatakan tidak mau diatur oleh Islam selama masih mengaku sebagai seorang yang dikatakan tadi mukmin yang muttaqin. Nah, bagaimana cara untuk bisa melaksanakan semua Islam secara kafah? Ya tidak lain dan tidak bukan, ya harus belajar gitu kan. Harus belajar mencari ilmunya agar kita benar-benar mengetahui apa sebetulnya hukum dari perbuatan A, B, C, dan seterusnya. Kalau misalnya kita tidak mencari tahu, ya berarti kita akan kena hukuman juga dari Allah gitu kan, kena peringatan, kenapa nggak mencari tahu gitu kan. Nah,
dan berikutnya dan seterusnya. Setelah kita tahu kenapa nggak dilaksanakan, nah tidak ada alasan kita mengatakan saya tidak mau menerima selama kita masih menganggap sebagai seorang yang beriman. Maka takwa itu yang menjadi tolak utama, yang menjadi tujuan kita yang utama. Maka terakhir saya ingin menyampaikan bahwa orang yang dia sudah melewati Ramadan, mudah-mudahan orang yang dia sudah ditempa ketakwaannya jadi orang yang bertakwa dari sejak Ramadan, Syawal sampai mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita nanti pada waktu Ramadan tahun yang berikutnya. Demikian mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Raul, sudah tersampaikan sudah materi kita tentang tema kita hari ini, pantaskah kita untuk ikut merayakan hari raya. Ya rekan Raul, semoga tema kita hari ini memberikan manfaat bagi kita, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin tadi. Iya Ustazah. Jadi Angel dan juga Ustazah Ummu Ulia pamit undur diri dari ruang dengarkan Raul. Jadi sampai jumpa di obsesi berikutnya di program yang sama dan juga di jam yang sama tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye rekan Raul.